Tes, tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masuknya sulit. Masih pada sholat mungkin Pak. Ya, ini Bismillah, Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Adik-adik mahasiswa, pada pertemuan sore hari ini, marilah kita buka dengan bacaan umul kitab. Semoga apa yang kita dapat, kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat dan membawa berkah kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Amin. Ala hadaniyatikum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Waladdallin. Amin. Ini pertemuan yang keberapa ini? Enam apa tujuh ya, Pak? Ketujuh? Enggak, Keenam, Pak. Enam ya? enam ini. Kalau apa kemarin nggak libur, kita udah selesai. Karena pertemuan yang ketujuhnya UTS. Entah mama dulu. Masuk. Untuk UTS-nya tanggal berapa? Belum tahu, Pak, untuk yang jalur jalur RPL. RTL itu apa? Apa Halo. Yang Pak ini, Alu? Pak, tarik kognisi pembelajaran lampau. Nah, terus yang sudah tahu yang mana? Yang kelas reguler biasa kayaknya udah di-share itu jadwalnya. Sudah di-share ya. Yang anu belum ya. Ada minggu tenang nggak, Pak? Tidak ada kalau ini. Nggak ada. Nah, sebenarnya kalau apa Kamis yang lalu tanggal merah itu kita kuliah itu kita sudah selesai pertemuan kita untuk semester ganjilnya. Karena kemarin kan libur tanggal merah. Kelihatan enggak ini? Kelihatan, Pak, surat kuasa. Untuk UTS-nya open book apa close book? Ada kisi-kisi tuh, Pak? Ya, ini saya usahakan lah. Kalau boleh open book aja, Pak. Open book.
Open Iya book, Pak, lebih Pak. lebih efisien open book Pak. Gitu ya. Nanti kalau open book malah nggak bisa. Ini kok nggak bisa kelihatan besar. Sahat. Kemarin tuh sampai mana kemarin? CC. Bab 5, Pak. Ja- J bab 5. Kemarin bab 5-nya sampai mana? Mbak Aulia sampai mana Mbak Aulia? Masih ingat nggak? Alat bukti, Pak. Terakhir yang keterangan ahli. Keterangan ahli. Kalau dalam perkara perdata itu keterangan ahli itu jarang digunakan ya. Untuk bahan UTS ada kisi-kisi ya. Saya buatkan kisi-kisinya. Saya sampaikan, bukan saya buatkan. Coba diingat-ingat. Ini karena hukum acara ya. Hukum acara itu adalah proses. Proses tata cara untuk mengajukan tuntutan di pengadilan. Jadi tata caranya
Makanya saya titik beratkan ke dalam prosesnya. Sekarang surat kuasa yang memenuhi syarat formil itu seperti apa? Surat kuasa yang memenuhi syarat formil. Masih ingat nggak? Surat kuasa khusus yang saya buat karena hukum acara itu untuk menegakkan atau cara beracara, cara berproses di pengadilan. Syarat dan formulasi surat kuasa khusus. Ada apa saja? Masih ingat enggak? Satu, menyebutkan kompetensi relatif di pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa. Ya, jadi surat kuasa itu harus menyebutkan kompetensi pengadilan mana. Terus yang kedua, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak sebagai penggugat dan tergugat. Yang ketiga, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak-pihak yang berperkara. Paling tidak menyebutkan jenis atau masalah perkaranya, misalnya perkara warisan atau transaksi jual beli. Terus jangan lupa untuk surat kuasa itu harus wajib diberi materai 10.000 ya. Itu wajib. Menyebutkan identitas dan kedua para pihak. Nah, ini maksudnya kedua para pihak itu pihak apa? Siapa saja? Penuntut, Penuntut. Tergugat, tergugat dan penggugat. Ya, itu kalau penuntut itu pidana. Penggugat dan tergugat itu kalau gugatan, kalau permohonan. Permohonan. Pemohon, Pak. Nah, pemohon sama Apa, termohon. termohon. Oh, Itu tapi penggugat, kalau sama itu. permohonan kan satu pihak ya, Pak. Ya. Jadi objeknya misal permohonan pengangkatan anak. Jadi identitas pemohon sama identitas objek, yaitu yang diangkat anak itu. Ada contohnya itu dibuka.
Nah, ini sebagai contoh. Kelihatan enggak? Ji. Halo? Ji, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Ini coba dibuka yang saya kirimkan kemarin. Sudah di print atau belum? Atau lupa? Ada apa yang bab 5 apa ya? Surat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan pasal 123 HIR. Ini menyebutkan kompetensi relatif. Surat kuasa digunakan. Nah, ini kan saya dari tulisan warna merah. Di surat kuasanya warna merah. Nih, contoh di Pengadilan Negeri Semarang. Yang kedua, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak sebagai penggugat dan tergugat. Ini kalau gugatan ya. Kalau gugatan berarti kedudukan penggugat dan tergugat. Kalau permohonan berarti hanya pemohon. Ini tulisannya saya beri tulisan warna biru ini supaya mempermudah adik-adik untuk memahami. Nah, di sini nama, lahir, alamat. Nah, ini untuk penggugat yang ini ya. Untuk penggugat. Nah, ini yang apa? Identitas kuasa hukum. Yang ketiga, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebut jenis atau permasalahan perkaranya. Nah, di sini mengenai jual beli di bawah tangan, bukan tangah ya. Tangan berdasarkan kwitansi pembayaran tanggal 1 Maret 1999 atas sebidang tanah hak milik atas nama surat ukur sekian tanggal sekian yang terletak di Gemah Kelurahan Kedungmundu dengan batas-batas ini harus disebutkan. Ini harus disebutkan. Nah, di sini jangan lupa sini ya. Pemberi kuasa itu wajib materai. Nanti kalau ada perintah untuk membuatkan surat kuasa di sini diberi kotak, gambar kotak, terus kemudian ditulis 10.000. Kemarin sudah dikirim, saya kirimkan contoh permohonan belum? Kelihatannya sudah ya. Belum kayaknya, Pak. Permohonan Surat permohonan untuk Sudah, melakukan Pak. perbuatan. Udah Pak, Udah. surat kuasa gugatan dan permohonan.
Ya, itu sudah kelihatannya itu. Terusin. Iya, Pak, sudah, Pak, sudah. Sudah ya. Yang masalah mengenai surat kuasa, ada yang ditanyakan tentang surat kuasa. Itu di akhir ada catatan Pak ya? Yang di mana? Yang di akhir banget itu posita itu apa Pak? Posita. Iya. Yang masuknya di Kan di surat surat permohonan ini di akhir itu ada catatan Pak. yang di surat permohonan. Iya. Catatan permasalahan di atas adalah permasalahan surat permohonan. Itu ada pemohon gugatan, terus ada identitas pihak, posita, petitum. Hmm, ya. Yang Kalau pres, ini tulisannya ini ya. hmm, Ini kuning. Kemarin itu rencana ini mau saya tulis kuning ini. Ini ini posita ini, ya. Jadi syarat gugatan ataupun permohonan yang memenuhi syarat formil dan material itu harus menyebutkan identitas para pihak, ya, identitas para pihak. Ya, kalau permohonan ini warna merah ini sama dengan, nah ini identitas pihak. Jangan lupa permohonan atau gugatan ditujukan ketua pengadilan, diberi tanggal dan ditandatangani. Surat kuasa, ya, tanggal surat kuasa dengan tanggal surat gugatan ini harus diperhatikan ya. Jangan sampai
tanggal surat gugatan atau surat permohonan itu tanggalnya lebih dulu dari tanggal surat kuasa. Jangan sampai ini harus diperhatikan. Yang ini posita. Posita ini tulisannya saya ganti yang ini. Ini posita ini. Nomor 1 sampai nomor 7. Ini posita. Kalau di catatan kan warna kuning. Nah, kemarin warna kuning tidak begitu jelas, tapi lupa ini mau saya ganti lupa. Terus kemudian petitum. Ini 4 petitum. Petitumnya ini. Ini sudah pernah dibaca belum nih? Contoh ini. Halo? Belum ya? Belum ya? Belum, Pak. Padahal ini penting loh ya. Ini sangat penting. Coba ini dianalisa. Ini permasalahan-permasalahan apa sampai muncul surat permohonan seperti ini. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2006, pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama BBB. Perkawinan tersebut tercatat di KUA, Kecamatan Semarang Tengah. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama CC. Lahir tanggal, bulan, lahirnya 2008. Bahwa selain dikaruniai seorang anak, tersebut dalam perkawinan pemohon dengan istri pemohon telah pula diperoleh harta berupa sebidang tanah seluas 129 meter persegi di Kecamatan Semarang. Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal bulan 2021 di Semarang berdasarkan akta kematian nomor sekian-sekian tahun 2021. Bahwa setelah istri pemohon atau almarhumah BB meninggal dunia, kemudian pemohon melangsungkan perkawinan yang kedua dengan DD tahun 2003 di KUA. Bahwa dengan meninggalnya istri pertama pemohon bernama BB, maka menurut hukum pemohon dan anak pemohon adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhumah BB atau istri pemohon sebagaimana ternyata dalam surat keterangan waris nomor sekian-sekian. Bahwa pemohon bermaksud akan menjual tanah warisan istri pemohon yang akan dipergunakan untuk biaya pendidikan demi kepentingan masa depan anak bernama CC, dan oleh karena pemohon masih di bawah umur sehingga untuk mewakili anak tersebut dalam bertindak melakukan perbuatan hukum, yaitu melaksanakan transaksi jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah, dibutuhkan penetapan wali dan izin menjual di Pengadilan Negeri Semarang. Dari sini kasusnya itu seperti apa? Permasalahannya. Sengketa waris, Pak. Apa? Masalah tanah, Pak. Masalah tanah ya. Terus? Masalah tanahnya gimana?
Karena nanti untuk UTS-nya akan saya buatkan posisi kasus dan perintahnya adalah membuat surat kuasa dan surat permohonan. Karena mintanya open book. Tidak saya perintah untuk membuat gugatan, tetapi permohonan yang lebih sederhana dan lebih mudah. Seperti apa? Dari permasalahan Sengketa tanah Bapak. Harta waris. sengketa tanah. Ada Harta lagi, warisan. harta warisannya gimana? Anaknya masih di bawah umur, Pak. Hmm, anak di bawah umur mau apa? Kalau di bawah umur Perwalian. belum bisa beli. Jadi oleh orang tuanya yang menggugatnya itu. Pak. Penggugat. Ya, yang lain seperti apa? Analisanya seperti apa? Jadi yang dilihat di sini adalah ada seorang ya, ada pasangan suami istri. Ya, pasangan suami istri. Ini pemohonnya siapa ini? Suami. Suami. Ya, Iya. ada seorang suami mengajukan permohonan untuk melakukan perbuatan hukum ya, menjual tanah. Analisanya pertama, AA itu menikah dengan B ya, pada tahun 2006. Nikah, kemudian punya anak namanya siapa? B, 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 B. BBBB. C, 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 C. CCC ya. Yang atas B, Pak. Yang bawah C. Yang atas B, Yang bawah C. maksudnya Itu yang di surat itu yang di atas anak bernama BBBB. nah, Tapi yang bawah C, 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 C. coba dipahami. Yang B itu istri ya, almarhumah. Ya, coba dipahami. Istrinya BBB, Pak. Istrinya Anaknya BBB. anaknya C, 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 C. Nah, anaknya CCC ya. Betul. Berarti di sini kan permasalahannya AAA menikah dengan BBB, punya anak CCC. Anaknya kelahiran tahun 2008. Kalau sekarang 2023 umur berapa tahun? 14. 17. 11. 15, Berapa? Pak. 15. 15. Kalau umur 15 itu untuk melakukan perbuatan hukum sudah boleh atau tidak? Belum.
dewasa, umur dewasa itu di Indonesia umur berapa? 19. 19 harus dipahami ya. Jadi di Indonesia itu dewasa itu tidak unifikasi. Coba dibuka dalam Undang-Undang Perkawinan itu dewasa 19 tahun. Ya. Undang-Undang Peradilan Anak dikatakan anak adalah umur di bawah 18 tahun. Berarti kalau 18 tahun ke atas sudah dewasa. Kemudian di Undang-Undang Jabatan Notaris, para penghadap. Nah, para penghadap itu orang yang menghadap ke notaris untuk melakukan perbuatan hukum itu minimal 18 tahun. Tapi kalau di BW Perdata Barat itu umur 21 tahun. Itu yang diperhatikan itu ya. Jadi kalau 15 ini belum dewasa, berarti belum bisa melakukan perbuatan hukum. Selain punya anak yang dipermasalahkan tadi, ada apa lagi? Mohon maaf Bapak, itu share screen-nya belum berubah, masih yang surat gugatan. Gimana? Itu share screen-nya belum berubah, masih yang surat gugatan. Masih surat gugatan. Iya. Oh, yang ini. Sebentar kok. Saya malah jadi stop share.
Nah, ini kelihatan. Belum terbuka filenya, Pak. Gimana? Filenya belum terbuka. Belum terbuka. Mas. Buka ya. Udah terbuka belum? Udah, Pak. Ya ya. Nah, tadi saya teruskan. Dalam perkawinan antara AA dan BB itu telah mempunyai anak yang pertama CC dan mempunyai atau memperoleh tanah ya. Ya, Pak. Tanah seluas ini. Setelah itu pada tahun 2021 itu yang si CC tadi, si BB Tuhan meninggal dunia. Nah, setelah si BB meninggal dunia, si AA tadi menikah lagi dengan DD. Kemudian yang mempunyai aset rumah itu akhirnya siapa? CCC. DCC sama BBB. sama siapa? Sama AAA. Pak. Sama AAA. Nah, harusnya kan untuk yang menjual adalah AA sama CC, tapi karena CC tadi umurnya baru 15 tahun kan belum bisa, sehingga membutuhkan izin dari pengadilan. Yang Dede punya bagian enggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Ini tinggalnya di mana? Semarang, Pak. Semarang. Terus objeknya tanahnya ada di mana? Tanahnya ada di mana? Di desa, Pak. Di desa tanahnya. Ya, di desa benar. Memang ada desanya ini ya. Tetapi masuk di kabupaten atau kota mana? Kota Semarang. Kota Semarang. Semarang samping Unisula, Pak. Kalau dari segi kompetensi relatif, ini harus diajukan ke objek
letak objek atau ke letak pemohon? Ke wilayah hukum tempat tinggal pemohon atau ke wilayah hukum letak objek? Letak objek. Alasannya? Karena yang dimohon tempatnya ada di sana. Apa? Tempatnya ada tempat di Semarang itu, Pak. Yang lain gimana? Harus dipahami ya. Pemohon. Di mana? Berarti tidak dibaca itu kompetensinya. Atau lupa kemarin. Kemarin sudah dibaca, sekarang lupa. Ketukar-tukar, Pak. Ketukar-tukar Pemohon. Lupa, gimana? Pak. Yang harus dipahami ya. Karena nanti untuk UTS-nya yes, hampir sama seperti ini. Saya carikan yang mudah, saya permudah, enggak saya persulit. Jadi harus diperhatikan tentang kompetensi relatif. Kalau permohonan itu diajukan ke tempat tinggal pemohon. Ya. Jadi bukan objek. Kalau gugatan itu diajukan ke tempat tinggal tergugat. Satu. Yang kedua, itu apabila yang menjadi objek sengketanya adalah barang tidak bergerak, maka di tempat tinggal barangnya, Objek. objeknya. Kalau ada dalam perjanjian, sudah ditentukan di situ, maka yang diajukan ke pengadilan wilayah hukum yang dicantumkan. Kalau tergugatnya lebih dari satu orang di salah satu tergugat. Ini berarti diajukan ke tempat tinggal pemohon karena ini adalah permohonan. Jadi Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Nah ini kalau misal objeknya itu ada di Kendal, tanahnya ada di Kendal, diajukan kemana? Kendal, Pak. Masalah, Pak. Di mana? Di Kendal, soalnya objeknya tidak bergerak. Di Kendal. Yang lain? Ini permohonan loh ya. Tetap di Semarang, Pak. Pak. Tetap ke Semarang. Alasannya apa? Karena tempat tinggal pemohonnya di Semarang. Di Semarang. Ya. Jadi yang diperhatikan adalah permohonan ini ya. Kecuali ini gugatan. Nih, permohonan izin melakukan perbuatan hukum. Kalau gugatan ya, kalau gugatan itu di tempat objek. Ini harus dipahami.
Karena untuk UTS nanti di sini akan saya ceritakan. Saya akan membuat kasus posisi. Kasus posisinya seperti ini, saya cerita seperti ini, saya ketik, tulis. Kemudian perintahnya analisa secara cermat, teliti, kemudian buatlah surat permohonan dan buatlah surat kuasa dan surat permohonan. Jadi formatnya jangan lupa formatnya seperti apa. Dan itu open book. Nanti yang sebagai kuasa hukum adalah saudara ya. Berarti kita berarti kita menganalisa atau membuat, Pak? Iya dibuat pertama dianalisa dulu. Artinya analisa pemohonnya siapa. Saudara kan sebagai kuasa termohon, kuasa pemohon. Yang pemohonnya itu siapa, objeknya itu apa, terus permohonannya bunyinya seperti apa, analisanya seperti itu. Tetapi perintahnya untuk membuat surat kuasa dan surat gugatan, surat permohonan. Lebih mudah kalau dipelajari. Ya, ada yang tanyakan? Itu positanya yang mana, Pak? Yang posita? Iya. Ini posita ini. Posita itu apa? Masih ingat enggak? Ini identitas pihak. Ini posita. Ya ini cuma tulisannya itu harusnya kuning karena kuning tidak begitu kelihatan. Makanya kemarin saya lupa tidak saya beri tulisan apa itu tulisan warna ungu. Jadi nanti saudara sebagai kuasa hukum ya, bukan sebagai pribadi untuk membuat surat kuasa dan surat permohonan. Karena kadang yang lalu-lalu itu juga belum paham posisinya sebagai prinsipal atau in person, bukan kuasa hukum yang dipahami oleh mahasiswa. Nah ini saya ingatkan bahwa saudara sebagai kuasa hukum. Jadi nanti bunyinya seperti ini. Yang bertanda tangan di bawah ini nama saudara, kantor advokatnya ya silahkan di mana. Terus berdasarkan lah ini, yang ini harus sama dengan surat kuasa. Tanggal surat kuasanya di situ diberikan tanggal berapa. Ini tanggal ini jangan lebih dulu daripada tanggal ini. Nah, ini kan tanggal 6 September. Di surat kuasa tanggal 6 September. Di gugatan itu tidak boleh tanggal 5 September. Harus lebih ke belakang lagi. Minimal 1 hari ya.
minimal 1 hari dalam mengajukan gugatan atau permohonan dari surat kuasa. Nah ini saya ngajukannya tanggal 8, untuk surat kuasanya ditandatangani oleh klien tanggal 6 September. Nanti insya Allah hampir sama seperti ini. Ini nanti boleh dibawa. Ada yang tanyakan lagi? Ini ada 40 mahasiswa yang tanya kok hanya beberapa orang. Pak izin bertanya Pak, Ya, itu untuk alamat advokatnya berarti gimana kita ya Pak? ya, terserah di mana. Untuk alamat advokatnya mau alamat di Jakarta atau alamat di rumah masing-masing itu silakan, enggak apa-apa. Ini saya ingatkan lagi untuk yang absen. Absen harus hari ini ya. Jangan sampai lewat dari sini. Ada yang tanyakan lagi? Cukup, Pak. Cukup. Yang lain juga cukup. Sudah paham? Insya Allah, Bapak. Insya Allah cukup, Pak. Kalau sudah cukup, saya teruskan ke itu alamat pemohon itu yang digunakan alamat yang mana? Alamat pemohon. Alamat tinggalnya bukan, Pak? Alamat tinggal yang mana? Yang Misalkan digugat. alamatnya 2. Alamat tinggal terakhir ya. Berarti alamat tempat tinggal terakhir pemohon yang ditempati secara real. Yang Kecamatan Mijen, Pak. Ya. Nah, kalau ini kan cuma cuma satu, alamatnya tempat tinggalnya cuma satu. Kalau objeknya 2,
Nah, objeknya dua misal ya. Objeknya dua. Dia dalam pernikahan bisa membeli ini dua objek. Yang satu atas nama BB, yang satu atas nama AA. Kalau ini kan atas nama istrinya ya. Ini atas nama istrinya. Kalau ini atas nama suaminya atau atas nama pemohon, itu tetap mengajukan izin enggak di pengadilan? Kalau ini kan sertifikat atas nama BB atau istrinya. Istrinya meninggal. Nah, kalau istrinya meninggal, tetapi sertifikat atas nama suami. Tidak perlu, Pak. Alasannya? Karena udah atas nama milik AA itu tadi. Jadi udah hak milik dia gitu jadinya. Gitu. Yang lain? Kecuali kalau anaknya yang menggugat atau anaknya yang memohon gitu, baru dia bikin. Gitu ya. Yang lain? Ada pendapat yang lain? Ini sebagai contoh ya. Ini atas nama BB atau atas nama istrinya yang meninggal. Kalau atas nama pemohon yang tidak meninggal, itu ada tetap minta izin ke pengadilan atau tidak. Ada yang berpendapat tadi tidak perlu karena sudah menjadi hak miliknya suaminya atau pemohon. Ada yang berpendapat lain. Nah, disitulah letak ketelitian, kecermatan dalam menganalisa suatu permasalahan yang kemudian dituangkan dalam surat kuasa dan surat permohonan. Ini saya jawab ya, saya jelaskan ya. Apabila mau melakukan jual beli atau menjual objek yang tidak bergerak yang didapat dalam masa perkawinan, lah ini perkawinan AA dan BB. So ini kebetulan dalam kasus ini objeknya satu, yaitu luasnya 129, anaknya satu, dan sertifikatnya atas nama istrinya yang meninggal. Diajukan izin menjual di pengadilan negeri. Kalau sertifikat itu atas nama pemohon atau suaminya yang meninggal istrinya, karena anaknya itu masih di bawah umur, ya, anaknya masih di bawah umur, belum berumur di atas 18 tahun, maka tetap ada permohonan izin. Karena yang jadi permasalahan adalah ini adalah menjadi harta ataupun warisan pemohon dan anaknya. Ketika anaknya ini sudah di atas 18 tahun, maka tidak perlu izin.
Ya. Jadi kunci izinnya, izin di pengadilannya bukan izin menjual tanahnya, itu bukan. Ya. Karena permasalahan yang utama adalah anaknya masih di bawah umur. Sudah jelas belum? Berarti Pak kalau anaknya sudah di atas 18 tahun itu langsung dijual atas nama bapaknya itu nggak apa-apa gitu Pak. Tidak apa-apa. Nanti kan ada surat keterangan waris. Ya, ketika anaknya ini sudah dewasa, tidak perlu ada izin. Ada surat keterangan waris. Nah, nanti di situ diterangkan bahwa dalam perkawinan antara si AA sama BB telah mempunyai seorang anak umur misal 20 tahun. Kemudian si BB itu meninggal pada tahun sekian-sekian, hanya meninggalkan ahli waris satu, AA sebagai suami, CC sebagai anak, dan tidak meninggalkan ahli waris lain. Itu sudah cukup. Nanti surat keterangan warisnya dikeluarkan oleh kelurahan dan diketahui oleh eh, kecamatan. Ada juga yang dikuatkan dengan notaris, ada juga. Itu udah cukup. Nanti ketika mau dijual, itu yang tanda tangan si BB sama si CC, si AA sama si CC, suami sama anaknya. Nah ini izin ini, anak masih di bawah umur, makanya dibutuhkan izin. Jadi itu ya. Ya paham belum? Tapi berarti kalau pas jual tanah di anak umur 15 tahun itu nanti uangnya tetap tetap dikasih ke anaknya gitu kan Pak? Harus ada keterangan gitu nggak? Keterangan uangnya sudah diserahkan ke anaknya atau gimana? Nah, tuh. Jadi gini, dalam proses di lapangan ya, itu ada namanya warisan itu dibagi secara kekeluargaan, sama-sama memahami. Sebenarnya kalau perkara waris itu ada aturan hukumnya. Misal si bapak itu kalau ada anak, dia mendapat sepersekian, anak dapat sekian. Kalau memang dijual, dibagi secara sukarela, itu kan cuma pembagian. Kalau dijual sukarela, dibagi secara sukarela, dan umurnya sudah dewasa, itu enggak sampai ke pengadilan. Misalkan si bapak mau menjual ini tadi ya, objek ini. Anaknya sudah berumur di atas 18 tahun atau 20 tahun. Ayo nang, kita jual rumah ini untuk beli ini misal. Atau biasanya kan tidak mungkin kalau anak sama bapak itu udah uangnya dibagi, kamu dapat sekian-sekian. Itu sangat jarang ya. Masa anak sama bapak akan seperti itu. Tapi ya memang kadangkala ada hal yang seperti itu, biasanya ada pengaruh dari pihak lain. Ketika terjadi seperti itu, bapak dan anak mau menjual, anak sudah dewasa, ya udah tinggal dijual, buat surat keterangan waris. Biasanya notaris akan minta surat keterangan waris, surat kematian, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk proses jual beli. Datang ke notaris,
penjualnya tanda tangan, pembelinya tanda tangan, penjualnya tanda tangan, dapat uang, selesai. Tidak ada permasalahan lain yang harus diselesaikan. Jadi tidak ada harus uang diberikan kepada anak sekian, bapak sekian. Kecuali, nah, dalam pembagian waris itu salah satu pihak tidak ada kesepakatan. Misal si anak mintanya sekian, bapak mintanya sekian. Atau bapak tidak mau jual, anaknya pingin jual. Nah, itu diajukan gugatan waris, bukan permohonan. Karena ada sengketa. Sengketanya salah satunya tidak mau membagi atau salah satunya tidak mau menjual. Dan tanyakan lagi, sudah paham atau belum? Tapi kalau yang tadi anaknya di bawah umur itu Pak, habis bikin suratnya, habis- setelah selesai dijual itu langsung berarti Pak, Iya, langsung disimpan nama orang tuanya gitu ya uang. uangnya ya. Oh, oke, oke. Oke, siap Pak. Karena gini, eh, tidak ada orang tua, ya. Karena di situ kan bapak atau ibu itu sebagai orang tua, terutama orang tua kandung ya, itu bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur. Itu perbuatan anaknya itu yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Jadi tidak terus bagian anaknya dikasihkan ke anaknya, bapaknya berikan ke orang tuanya sendiri. Itu kalau ketika terjadi seperti itu, anak masih di bawah seperti itu, justru orang tua akan melanggar hukum. Karena anak yang belum berumur belum dewasa itu tidak boleh bertindak hukum. Harus ada yang mewakili. Dan yang mewakili kalau anak itu ya orang tuanya. Ketika orang tuanya masih. Kalau kedua-duanya sudah nggak ada lah baru dilakukan penetapan wali. Akhirnya wali digantikan garis derajat ke atas atau menyamping, nanti dimohonkan ke pengadilan. Dan yang mewakili untuk bertindak itu ada yang menjadi wali tersebut. Itu ya. Dan tanyakan lagi. Pak mau tanya kalau misalnya itu harta gono gini, nah itu apakah harus ditujukan juga surat warisannya kalau misalnya buat permohonan kayak gitu? Gono gini. Iya. Kalau harta gono gini itu adalah harta yang didapat selama masa dalam ikatan perkawinan antara suami dan istri. Itu terdaftar atas nama istrinya saja, atau terdaftar atas nama suaminya saja, atau terdaftar atas nama dua-duanya. Yang cari itu uangnya suami saja, atau istrinya saja, atau kedua-duanya, asal didapat dalam masa ikatan perkawinan, itu masuk harta gono gini. Dan harta gono gini itu dibagi dua. Yang dapat suami dan istri. Anak tidak dapat. Tuh, jadi kalau harta gono gini itu tidak ada permohonan izin untuk melakukan penjualan. Nah, kalau misalkan terjadi perpisahan, perceraian, misalkan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan,
Ya, itu diajukan gugatan, gugatan pembagian harta bersama atau harta gono gini. Jadi permasalahannya beda ya. Ada yang tanyakan? Mohon maaf Pak, bertanya. Ya. Berarti di dalam proses jual beli jika kasusnya seperti ini, kemudian penjualnya itu tidak menyertakan surat kuasa ini berarti prosesnya tidak sah Pak. Iya. Jadi tidak bisa ditindaklanjuti. Notaris maupun BPN itu tidak mau menindaklanjuti untuk proses jual beli. Itu syarat mutlak. Yang tanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Atau masih ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Cekap Pak, pun wonten. Ya, kalau sudah cukup, saya berdoa dan mengucapkan selamat mengerjakan ujian tengah semester. Tanggalnya berapa? Nanti akan diinfokan. Dan ini saya ingatkan lagi, supaya untuk absen di SIM ya. Nggih Pak, sampun. Ya, semoga apa yang kita lakukan, kita kerjakan, yang kita dapat pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi berkah. Amin. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya, apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya sudah berusaha maksimal untuk membuat adik-adik mahasiswa ini memahami, paham. Tapi saya tidak punya kewenangan, tidak punya kekuasaan untuk membuat makhluk itu paham ya. Yang punya otoritas adalah Allah. Maka ya kita bisanya berdoa pada Allah, semoga Allah memberikan pemahaman pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Amin. Alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Matur suwun, Pak. Terima kasih, Bapak. Yes, sami-sami.